Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damikri Sorwidodo, mahasiswa perkuliahan dasar proses pembelajaran fisika 2 yang diampu oleh Bapak Suharto Lemue. Kali ini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran fisika kepada siswa SMP kelas 3. Siswanya yaitu saudara saya sendiri, namanya Rahma Kesha Bibah, ada di belakang layar karena tempatnya ternyata tidak cukup untuk menampilkan Rahma Kesha, Rahma sendiri. Oke, kali ini Rahma udah siap menerima pembelajaran dari saya. Siap, Pak. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah ya. Sudah siap ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya dalam pembelajaran kita diberikan kelancaran dan keberkahan selama pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Bismillah. Kali ini kita akan belajar tentang kalor, panas, dan proses perpindahan kalor. Kita sebagai makhluk hidup diberikan indera peraba, yaitu apa? Indera peraba? Kulit. Kulit ya. Kulit sendiri itu bisa merasakan panas, ya, suhu dingin, suhu panas, terus tekanan, dan juga kadang rasa nyeri. Nah, berbicara tentang panas sendiri di bumi, kita bisa merasakan panas itu dari sumber energi terbesar. Panas bumi itu berasal dari matahari. Ya, matahari. Matahari panasnya itu bisa sampai ke bumi karena memiliki energi yang merambat hingga kita yang di bumi itu bisa merasakan panas dari sinarnya sendiri. Ya. Berbicara tentang energi panas, kalor, dan suhu, Rama sendiri udah tahu pengertian dari kalor, terus energi panas, terus suhu itu apa? Kalau tahunya itu suhu mungkin panas ya, Pak. Ya, kalau panas itu biasanya diukur dengan alat, yaitu namanya termometer. Biasanya satuannya itu ada Celcius, Fahrenheit, dan satunya Kelvin. Itu satuan suhu secara internasional. Jadi yang dipakai di Indonesia itu hanya Celcius. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan pemahaman pengertian dari kalor itu sendiri apa. Ya. Kalor sendiri itu merupakan energi panas yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Terus kalau suhu apa coba? Nggak tahu, Pak. Belum tahu ya. Jadi kalau suhu itu merupakan banyaknya energi panas yang tersimpan di dalam suatu benda. Jadi kalor sendiri itu merupakan energi panas, dan suhu itu merupakan banyaknya kalor yang tersimpan dalam suatu benda, yaitu banyaknya suhu panas dan suhu dingin. Terus akibat dari adanya kalor sendiri terhadap suhu benda itu dari pengertian bisa disimpulkan seperti apa? Jadi kalau suhu itu bisa meningkat itu karena ada banyaknya energi panas. Jadi semakin banyak energi panas yang terdapat di dalam suatu benda, itu suhunya semakin tinggi. Kalau energi panasnya semakin sedikit, berarti suhu bendanya itu semakin rendah. Ya. Berarti untuk kalor sendiri itu dapat menyebabkan apa? Rahma? Panas. Ya, panas. Benda menjadi panas dan benda menjadi dingin. Dan yang lainnya itu kalor bisa menyebabkan, atau suhu bisa menyebabkan benda menjadi berubah wujudnya. Bisa menyublim, bisa menguap, terus bisa meleleh. Seperti itu. Jadi
dari semisal dalam kehidupan sehari-hari itu ada es. Kalau semisal terkena panas berarti dia meleleh. Kalau lilin terkena panas dari padat menjadi cair juga. Dari itu sudah bisa dipahami dari pengertian kalor dan suhu. Sudah, Pak. Bisa dipahami? Serius? Iya. Iya. Masih bisa menerima pembelajaran? Iya, Pak. Oke. Sekali lagi ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Di kehidupan sehari-hari kita mengalami proses perpindahan kalor dari suhu dingin ke suhu rendah atau sebaliknya. Ya. Suhu dingin ke suhu rendah. Suhu dingin ke suhu panas. Gitu. Maaf ya. Iya, oke. Terus dalam kehidupan sehari-hari mungkin Rahma juga sudah belajar di sekolah. Perpindahan kalor itu ada 3 jenisnya. Apa aja yang diketahui? Nah, yang pertama mungkin radiasi, Pak. Selanjutnya masih ingat? Konduksi. Ya. Terus yang terakhir ada 3. Apa ya? Konveksi. Ya. Kalau radiasi itu apa? Proses perpindahan kalor yang apa ya, Pak? Enggak tahu. Jadi kalau radiasi itu perpindahan kalor yang tanpa tanpa perantara. Iya, tanpa menggunakan perantara atau medium. Ya. Terus contohnya di kehidupan sehari-hari itu tadi di awal apa? Yang matahari. Ya. Jadi manusia dapat merasakan panas dari energi matahari yang jauh dari bumi itu karena proses perpindahan kalor tanpa media yang kita bisa lihat. Selanjutnya, kalau konveksi itu apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu atau lupa? Lupa. Ya, jadi saya akan ingatkan ya. Jadi konveksi itu merupakan proses perpindahan kalor yang diikuti dengan proses perpindahan secara permanen zat perantaranya atau ya, mohon maaf terpotong, saya lanjutkan. Tadi untuk konveksi sebagai contoh di kehidupan sehari-hari itu ketika ibu dari Rahma itu sedang memasak kedelai, itu kan kedelainya bergerak ya. Berarti itu terjadi proses perpindahan zat perantara secara permanen. Bisa dipahami, Rahma? Iya, Pak. Ya, selanjutnya tentang perpindahan kalor itu konduksi. Ya, lupa ya. Fokus untuk konduksi sendiri pasti Rama udah tahu. Jadi di kehidupan sehari-hari itu contohnya ketika kita memanaskan sebuah batang besi. Kalau misal contoh pernah mainan sendok dipanaskan, di ujungnya lama-kelamaan di ujung yang kita pegang dari sendok itu sendiri kita merasakan panas yang berpindah dari ujung sendok yang dibakar. Jadi untuk konduksi sendiri itu pengertiannya proses perpindahan kalor yang tanpa diikuti oleh zat perantara secara permanen atau mediumnya itu tidak berpindah. Tapi berbeda dengan radiasi itu tidak memiliki medium yang bisa kita lihat. Tapi kalau untuk konveksi dan konduksi itu mediumnya bisa kita lihat. Nah, dari perpindahan kalor tersebut, kalor itu bisa berpindah karena melewati medium yang bersifat yang mengantarkan panas, bersifat konduktor. Ya, konduktor. Berarti benda-benda yang mengantarkan panas berarti disebut dengan benda yang bersifat konduktor. Dan kalau benda-benda yang tidak bisa mengantarkan panas atau menghambat panas itu disebut dengan benda yang bersifat isolator. Nah, itu tadi sedikit pemahaman dari saya untuk Rahma. Bisa dipahami semuanya dari awal sampai akhir? Bisa, Pak. Ya.
nanti bisa disimpulkan sendiri ya. Ya, Pak. Ya. Kalau mau menyimpulkan sekarang bisa? Enggak, Bapak aja. Iya. Jadi terima kasih, itu saja dari saya. Enggak ada PR, Pak. Nggak ada, karena ini cuma praktek pembelajaran saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga pembelajaran dari saya memberikan manfaat kepada Rahma dan juga penuh berkah. Amin. Amin. Terima kasih.